untuk bukan mengingat ya, tapi lebih ke arah proses buat memahami suatu konsep yang baru, emang itu lama banget. Eh, Terus juga makanya di sini aku dan teman-teman kan kayak belajar kayak hal baru gitu kan. Kayak satu misalnya kayak, oh ternyata kita menganalisa tuh harus kayak gini ya. Oh ternyata kalau misalnya ketemu angka yang kayak gini, yang kita harus lakukan kayak gini ya. Itu kan kalau teman-teman mau coba pelajari di luar emang bisa, tapi kan apa ya? Aku bakal bilangnya tuh nggak semua orang ngeh gitu ya. Sampai sini jadi nggak kayak nggak semua orang bisa ngeh kalau ternyata caranya seperti ini. Dan di sini aku kan ngebantuin teman-teman nih buat mencari cara gitu supaya teman-teman punya daya analisa sendiri terus bisa diimprove ke depannya gitu. Jadi di sini aku kemarin sambil coba-coba review. Kalau ada yang mau tanya, boleh banget tulis di chat ya teman-teman ya. Boleh tulis di chat, boleh raise hand, kita bisa discuss bareng-bareng. Kita coba, aku di disable ini nih screen share nih, di enable dulu. Oke, Ya, bisa. Mas Makdul boleh sebelum kita ini ya. Halo, selamat malam, Coach. Ya, kenapa Ya, nih Mas Makdul? selama selama ini kan kita tuh bukan kita sih, saya gitu. Mm-mm. Saya dan tim kami gitu kan. Itu kalau iklan di marketplace tuh pakai iklan otomatis, terus walaupun ada yang manual pun kami cuman ngatur kata kuncinya aja. Nah, Mm-mm. sedangkan kan di Meta kami belum belum nyoba ke CEO ya di Google Ads belum. Cuma di Meta Business Mm. Suite aja. Nah, di Meta Business Suite kan kita bisa target nih, ngatur target Mm-mm. audience kita tuh siapa Ya, ya kayak gitu. Itu kan mm-mm. lebih spesifik kan enak bisa menghemat Ya, ya. budget juga Mm-mm. kan. Nah, Mm-mm. pertanyaannya apakah di marketplace juga bisa menargetkan audiens gitu, Coach? Oke, itu Oke, aja. Terima sip, kasih. sip, sip. Aku mau coba sambil jawab ya. Ini aku ambil sampel dari, ini mungkin teman-teman masih ada yang nggak terlalu familiar ya. Jadi mungkin teman-teman bisa disimak dulu aja. Takutnya terlalu malah jadi terlalu berat ya. Karena ada beberapa teman-teman mungkin yang belum terlalu paham. Eh, ada konteks yang namanya targeting nih teman-teman. Ini yang bakal kita pelajari. Nah, targeting itu apa sih? Aku bakal jelasin dulu secara gampangnya. Eh, di Instagram atau di Facebook kan usernya ada jutaan ya. Mm-mm. Itu satu, ada jutaan, ada miliaran, malah ada miliaran. Nah, dari miliaran user tersebut pasti ada yang hobinya nge-share bola. Pasti ada yang hobinya nge-share resep-resep masakan. Pasti ada yang hobinya sharing fotografi. Nah, kan pasti bakal kekumpul ya teman-teman ya, orang yang suka dengan kesukaannya tertentu. Nah, itu Meta itu mengumpulkan orang-orang yang punya kesukaannya yang sejenis itu dikelompokkan sampai menjadi orang, jadi bisa dikelompokin orang yang suka bola, orang yang suka fotografi, orang yang suka orang yang suka apa, misalnya orang yang suka belanja, orang yang suka diskon dan lain-lainnya. Jadi mereka punya pengkategorian yang sangat banyak, itu namanya clustering. Nah, clustering itu kalau teman-teman misalnya lihat, oh ini di rumah namanya cluster A, cluster B. Nah, itu cluster itu artinya pengelompokan tuh teman-teman. Jadi dikelompok-kelompokkan sampai menjadi eh, pengelompokan yang cukup banyak. Nah, karena kita ambil contoh langsung. Kita jualannya kamera. Kira-kira kita
bakal share ini ke orang yang seperti apa, teman-teman? Ke orang yang tentunya pasti suka fotografi, bener gak? Terus juga yang punya hobi jalan-jalan, bener kan? Nah, karena Meta atau Facebook atau Instagram itu udah mengelompokkan orang-orangnya, kita bisa pilih orang-orang tersebut. Gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Supaya iklan kita lebih relevan. Gitu. Karena kita udah nargetin orang yang itu apa? Orang yang suka fotografi dengan produk foto gitu kan. Jadi itu udah relevan banget gitu dengan produk kamera, sorry. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di Shopee itu bisa atau tidak? Aku coba lihat tuh. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Agak kalau untuk ini ya, kalau untuk sebentar, aku coba share screen dulu. Wait. Hmm. Nah, kalau aku, ini kita nggak belajar sampai Shopee teman-teman ya, tapi kita belajar konteksnya aja sedikit. Nah, di sini aku bantu teman aku jualan, jualan produk. Nah, di sini dari Shopee itu cuman ada iklan pencarian, iklan produk serupa, sama iklan produk otomatis. Nah, mereka cuma punya 3 fitur kalau di iklan Shopee. Kalau di iklan Shopee atau e-commerce. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kelebihannya adalah kita bisa lebih simpel dalam membuat iklan. Itu yang pertama. Karena kita mengkelompokkan dalam scope di Shopee-nya aja. Kelemahannya adalah kita kalau teman-teman yang misalnya baru pertama kali mulai, ini akan cukup mudah. Nah, kalau teman-teman semakin lama semakin mencoba belajar advertising, teman-teman bakal masuk kayak, oh ini ada yang kurang, oh ini ada yang lebih. Kayaknya ini nggak cocok dimasukin atau kayaknya bisa kita otak-atik sedikit deh. Nah, di iklan Shopee itu punya kelemahan, dia tidak bisa seperti itu. Dia udah tersistem A, B, C, kayak nyari interest aja dia kurang efektif ya, karena dia cuman keyword base sama iklan produk serupa aja. Sisanya itu uh, tidak terlalu efektif gitu. Nah, gimana cara ngakalinnya? Kalau kita mau nargetin, kalau Mas Makdul itu kan mikirnya kayaknya mau nargetin orang baru ya, makanya kita mau masuk ke interest. Bener nggak Mas Makdul? Jadi kayaknya nih orang yang cari di Shopee ini udah orangnya ini aja nih. Kita mau cari orang baru ah. Nah, itu ada fitur namanya collaborative ads. Udah pernah dicoba belum Mas Makdul? Belum. Belum ya. Nah, aku coba tunjukin dulu ya. Ini akunnya lagi ke suspend karena belum bayar teman-teman. Jadi aku nggak bisa ngotak-ngatik dulu ya. Ntar aku belum selesaiin paymentnya. Jadi di Meta itu ada namanya collaborative ads. Nah, kalau teman-teman, aku langsung kasih contoh aja. Teman-teman suka ngelihat yang seperti ini nggak nih? Nah, ada gambar di bawahnya ada produk. Nah, suka ngeliat nggak? Ini adalah collaborative ads, di mana collaborative ads itu Meta dan Shopee itu saling terkoneksi, di mana kita bisa naruh produk-produk Shopee kita di Meta. Jadi kita bisa berjualan by interest di Meta, gitu ya. Jadi gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya orang ketika ngeklik satu produk ini, dia langsung dilempar ke Shopee, ke produk spesifik itu. Jadi bakal jauh lebih gampang dan kita bisa lebih otomatis cara kerjanya dan dia tidak masuk ke dalam penjualan di sini nih, penjualan di ads-nya Shopee enaknya.
Jadi penjualan si Meta sendiri, penjualan di Shopee sendiri. Jadi cara menargetkan e-commerce secara interest itu yang paling itu kalau di dalamnya itu nggak bisa. Tapi kita harus cari dari luar, yaitu dengan cara collaborative ads gitu. Nah, apa aja sih yang dilihat di collaborative ads? Sebenarnya ada dua, teman-teman. Teman-teman harus berpikir dari add to cart-nya, orang yang masukin ke keranjang, sama orang yang udah beli. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat kan, yang masukin keranjang banyak banget, yang beli nggak terlalu banyak. Gitu. Sebenarnya ini gara-gara update dari Meta, jadi apa ya, kayak sedikit kurang performanya di purchase, tapi di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa yang masukin add to cart-nya itu sampai ada 128 item, berarti kita bisa melakukan satu hal berikutnya, yaitu sebentar, bukan iklan, tapi kita ke beranda dulu. Kita bisa melakukan, sorry, mana nih? Pusat pembeli, grup pembeli. Kita bisa melakukan chat broadcast, teman-teman. Di mana chat broadcast kita ada pengingat pembelian. Jadi di sini teman-teman, ketika kita kan udah ngumpulin nih orang-orang yang add to cart yang banyak, terus kita ingetin lagi. Terus kita kumpulin lagi makin banyak, kita ingetin lagi. Jadi semakin banyak yang masukin add to cart, semakin banyak orang yang bisa kita ingetin. Dan itu adalah salah satu step atau funnel di mana iklan kita bisa performa di dalam waktu jangka menengah. Bukan jangka panjang ya. Kalau jangka pendek orang langsung beli, jangka menengah itu sampai orang lihat broadcast kita berkali-kali. Gitu. Jadi semoga menjawab ya Mas Makdul ya. Udah pernah dicoba belum untuk kolaboratif ads-nya? Belum. Dulu Belum ya? pernah dengar sih, terus sekarang baru inget lagi, oh ternyata bisa untuk kasus ini ya. Iya, Iya, kayaknya jadi bisa dicoba ya ke depannya ini. yes, bisa dicoba. Nanti kalau emang eh, sebenarnya ada dua tujuan nih Mas Makdul, di mana kolaboratif ads itu tujuannya buat mencari, kalau mencari orang, otomatis ada effort, bener gak? Ketika ada effort, secara nggak langsung penjual biayanya itu apa ya, dari segi biaya emang nggak terlalu gede, tapi hasilnya juga nggak terlalu gede. Dan satu lagi, untuk remarketing, di mana orang yang misalnya udah masukin add to cart, terus kita ingetinnya di Instagram supaya beli. Kan itu jadi lebih, apa ya, orang yang udah masukin keranjang kan tinggal satu step lagi nih belinya nih. Dan biasanya tingkat pembeliannya jauh lebih besar daripada ketika kita mencari. Tapi dua-duanya tetap harus balance ya. Nah, harus balance-nya itu seperti apa? Kita lihat dulu dari produknya, gitu. Nanti itu bisa kita bahas di kedepannya secara teknis, tapi secara gambaran kita bisa menggunakan collaborative ads, gitu Mas Makdul. Oke? Oke, Hmm. Untuk prakteknya mulainya kapan? Oke. Sabar teman-teman. Habis materi ini, terus kita ngerjain home fun, baru kita lebih fun lagi ke depannya. Gitu ya. Oh ya, aku mau ngingetin, kalau nggak salah, Mbak Pink kan udah bikin kelompok ya. Iya, udah Nanti, masuk ada. oke, nanti mungkin bisa di-share ke aku. Nanti aku bakal bikin gimana polanya buat apa? Kita sudah, karena kita udah mau masuk ke ranah praktek ya teman-teman ya. Nanti aku bakal bikin gimana caranya supaya teman-teman nggak ngerjain sendiri, tapi bisa diskusi sama teman-temannya yang lain gitu. Jadi biar ini kayaknya gini, ini kayaknya gitu. Nah, ntar ngeliat ada yang temen, ini yang temen ini temen malah bukan ngerjain malah males. Nah, itu kan jadi lebih seru lagi tuh. Dinamika dalam mengerjakan pekerjaan kelompok itu bakal jauh lebih seru lagi. Jadi teman-teman, di sini aku udah berpesan siapin aja satu akun Facebook dulu, yang kalau bisa yang udah mature, paling nggak udah setahun. Tapi kalau belum ada nggak apa-apa, buat aja dulu. Karena
kita modal dari situ dulu, baru kita bisa masuk ke yang lain-lainnya gitu. Oke, sekarang kita masih berhitung dulu ya teman-teman ya. Kita bereskan apa yang harusnya selesai. Uh, aku mau tanya dulu nih ke akun Facebook pribadi. Yes, benar. Akun Facebook pribadi udah disiapin dulu aja. Uh, Nanti mungkin di hari Jumat ya kita bisa discuss buat hal-hal ini, dan aku bakal coba jelasin requirements-nya karena aturannya lumayan banyak dan banyak hal terjadi. Aku akan ambil contoh. Jadi teman-teman itu misalnya punya akun Facebook, ternyata dari segi iklan akun Facebook teman-teman tuh udah dipakai, ada yang ngehack dan teman-teman nggak sadar. Itu sering banget terjadi. Jadi teman-teman kesuspend gitu. Teman-teman belum tahu kan cara ngecek di akun Facebooknya itu ternyata punya akun bisnis atau akun iklan kan. Mungkin kalau Mas Makdul udah tahu ya. Kalau yang beberapa teman-teman yang lain belum tahu. Kalau yang belum tahu, eh, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu. Takutnya ada yang kesuspend karena banyak hacker. Teman-teman kalau teman-teman sadar tuh hacker itu ngehack akun Facebook teman-teman bukan buat update status teman-teman. Oh, update status nih dihack nih gitu kan. Atau misalnya posting IG nih, udah connect sama IG, diposting ke IG. Oh, enggak, bukan itu ya teman-teman. Tapi akun teman-teman itu dipakai buat beriklan judi biasanya. Itu sering banget terjadi. Jadi teman-teman nggak sadar kalau teman-teman udah ngiklanin judi. Ya, teman-teman nggak sadar kalau teman-teman udah ngiklanin akun judi, makanya teman-teman ke suspend gitu. Ya, itu pasti bakal crash. Sekali teman-teman jalanin judi, ketika teman-teman jalanin iklan yang lain, itu nggak bakal di-approve sama Meta. Udah permanently suspend. Pokoknya intinya gitu. Jadi ada banyak aturan dan regulasinya. Nanti kita coba lihat satu-satu buat teman-teman yang ini hal baru. Nanti kita sama-sama run through bareng-bareng gimana cara ngeceknya gitu. Habis outcome bisa lebih fun. Tenang teman-teman. Di minggu ini teman-teman bakal mikir 3 kali lebih mikir daripada yang kemarin. Jadi fun. Fun banget deh pokoknya. Aku coba share screen dulu. Oke, nah sudah terlihat ya. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, kita ternyata emang masih berkutat di cost per klik ya teman-teman ya. Aku ingetin lagi, cost per klik itu harga cost di satu klik, terus cost per impression itu per satu impressions-nya. Sebentar ya. Terus lagi ada dari kok nih, yang penting ini ketika kita jalanin digital marketing, kita harus menurunkan CAC, Customer Acquisition Cost. Nah, uh, ada banyak definisi Customer Acquisition Cost ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman. Ini tiba-tiba teman aku nanya kerjaan. Oke, oke. Nah, customer acquisition cost teman-teman itu adalah cost di mana orang dari pertama ngelihat iklan atau dia ngelihat apapun sampai dia beli pertama kalinya itu ya teman-teman ya. Jadi cost dia membeli pertama kali. Nah, berarti customer acquisition cost ini cuman banyak yang 8.000 dan 10.000 ya teman-teman. Nah, aku bakal jawab tergantung teman-teman. Tergantung jenis dan produknya gitu. Kayak misalnya mungkin kalau kita jualan di e-commerce, kita jualan baju deh. Jualan baju di Shopee ya. Jualan baju di Shopee
mungkin customer acquisition cost-nya itu ada di 5.000 atau bisanya 50.000, tergantung dari harganya ya teman-teman ya. Bahkan ada yang sampai 100.000 gitu. Nah, berbeda lagi teman-teman kalau misalnya jual, kan kalau teman-teman suka ngelihat orang jual rumah gitu. Jual rumah, di teman-teman ngelihat, oh ini ada rumah, ngelihat poster rumah bagus. Nah, apakah kita bisa nge-track sampai jualan rumahnya? Itu bisa. Cuman effortnya sangat banyak. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kayak user itu udah sampai booking fee gitu. Jadi nge-tracknya gampang teman-teman. Oh ternyata customer A dia nggak jadi, customer B dia jadi sampai booking fee. Nah sisanya itu udah bukan urusan kita karena banyak faktor sampai orang membeli gitu ya. Jadi kita harus uh, pikirkan customer acquisition cost-nya itu sampai mana dulu, sampai mana, dan kira-kira bakal kena berapa. Semakin rendah harganya, semakin bagus. Ini aku ulang-ulang, biar teman-teman bisa hafal dan bisa mengerti dengan baik. Terus juga ada average order value, yaitu rata-rata setiap orang beli gitu. Oke? Nah, sekarang berarti kita sudah masuk ke calculation, kita masih di CAC ini ya. Oke, kita lanjut dulu lagi deh. Nah, kita masuk ke calculations berikutnya nih teman-teman. Ini kita pakai dolar ya. Ada investment in pay channel di bulan Oktober, terus di bulan November, dan di bulan Desember. Nah, cara menghitung CAC di sini gimana teman-teman? Berarti ini masih standar banget ya. Ada yang bisa jawab teman-teman di chat? Kita masih mengulang-ulang ya. Ini pakai dolar nih. Ayo ada yang bisa jawab di chat? Ada yang bisa jawab on mic teman-teman? Rumusnya gimana? Cost per new customer. Oke. Cost per new customer. Nah, kita dapat, customer acquisition cost-nya itu udah di 83,3. Nah, berarti ini tinggal kita tarik aja ya teman-teman ya. Nah, kelihatan tuh ada di 84. Nah, dari sini teman-teman kan ngeliat nih, customer acquisition cost-nya di bulan Oktober, November, dan Desember itu berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih, kira-kira apa ya faktornya ya. Nanti kita bakal coba breakdown lebih lanjut di ketika kita sudah mungkin trial ya, trial jalanin iklan gitu. Nah, coba nih kita lihat nih, ternyata selain kita jalanin iklan nih teman-teman, ternyata kita bisa dapat dari organik nih teman-teman. Di organiknya kita dapat 2, terus di secara organik kita dapat 4 dan 18 nih, sampai dengan 24. Nah, jadi cara ngitungnya gimana teman-teman? Gimana caranya teman-teman? Ternyata dari TikTok kita nih, ada yang beli nih produk kita dari TikTok kita yang FYP gitu. Kan kalau TikTok kita yang FYP itu kan kita nggak keluarin budget ya, secara cost ya. Gimana teman-teman? Lebih fun, lebih gampang kan? Ini mah gampang banget. Kita belum ngomongin yang lain-lain, kita masih ngomongin ini nih. Ini nggak perlu. Gimana teman-teman? Ternyata dari bulan kemarin kan kita ngomongin customer acquisition cost secara advertising. Ternyata secara keseluruhan itu
kita secara organik dapat 2, 4, dan 8 di bulan-bulan yang berikutnya. Iya dong. Nanti dulu, ntar kita share nanti. Ini kita ngembangin logic dulu, teman-teman. Jadi gimana caranya, teman-teman? Gimana? Ada yang bisa jawab? Kan ini secara advertising nih. Nah, kita ngomongin customer acquisition cost secara keseluruhan. Ini gimana caranya, teman-teman? Ngitungnya 0% nggak sih? Karena kan organik benar-benar nol cost-nya nol. Yes. Nah, jadi gimana tuh? Gimana? Nah, makanya kita kan harus ngitung juga nih. Oh, ada yang dari apa? Ada yang dari advertising, terus ada yang dari organik. Kalau kita nggak ngitung yang kita ngitung yang page doang dan organik nggak dihitung, itu berantakan nggak kira-kira? Berantakan kan data kita kan? Nah, kita juga harus ngitung nih ternyata. Nah, cara ngitungnya gimana ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ayo. Sebenarnya gampang teman-teman. Jadi kita tinggal eh dulu cost cost kita di advertising. Nah, terus kita masukin apa? Kita masukin yang organik di dalam hitungan new customer secara paid ads yaitu 20 gitu ya. Sampai sini teman-teman paham nggak? Nah, dia kita masukin. Kenapa? Karena kita akan menghitung secara keseluruhan. Nanti ujung-ujungnya kita bakal ngitung secara keseluruhan ya teman-teman ya. Nah, kita hitung dulu yang menggunakan uang. Setelah itu kita gabung dengan organiknya. Nah, di sini kita jadi ketemu nih. Paid cake kita secara advertising kita cost-nya segini. Nah, secara overall kita bisa dapat segini. Jadi teman-teman ke depannya kalau misalnya oh ternyata organik lebih menguntungkan nih. Teman-teman di bulan depan bisa effort lebih banyak bikin konten ketimbang teman-teman masukin uangnya ke iklan. Gitu ya. Jadi ini adalah part konsiderasi teman-teman dalam berhitung ketika mau aku bulan depan mau ngapain ya? Kadang-kadang uh, gini teman-teman mungkin yang udah kerja atau yang punya bisnis suka bingung nggak ke depannya mau ngapain? Kayak bulan depan mau ngapain ya? Ini udah tutup bulan nih, ini tanggal 29 nih. Bingung nggak bulan depan mau ngapain? Coba aku mau tanya, bisa jawab di chat. Bingung nggak mau ngapain? Atau yang masih kuliah deh, yang udah skripsi udah tinggal skripsi doang. Mata kuliah udah nggak ada. Bingung nggak ke depannya mau ngapain? Gitu ya, pasti bingung. Di advertising teman-teman, makanya kita harus melihat pola atau kinerja kita sebelumnya gitu supaya kita tahu nih ke depan mau ngapain. Nah, ini teman-teman ngelihat gak? Ternyata dari bulan ke bulan ini angkanya sebenarnya kan angka hitung-hitungan apa ya? Hitung-hitungan yang nggak real ya teman-teman ya. Ini secara teori aja biar teman-teman paham. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih new customer dari organik di bulan Oktober itu cuma 2, di bulan November 4, di bulan Desember itu 18. Nah, berarti teman-teman udah tahu dong, ini punya potensi yang bagus gitu. Punya potensi yang bagus berarti apakah kita bisa effort lebih lanjut di dalam organik atau kira-kira masih belum cukup nih. Kita harus invest lagi nih di 3.000 dolaran nih, 3.000 dolaran di bulan depan. Atau mungkin bulan depan kayaknya 2.000 aja deh. Nah, 900-nya itu bisa beli bahan buat bikin konten. Itu kan jadi switch-nya teman-teman kan. Sampai sini teman-teman paham nggak? Kenapa kita perlu menghitung itu?
hopefully paham ya. Kalau nggak paham, teman-teman langsung tanya aja Resen. Kalau nggak langsung chat, Kak bingung gitu. Karena ini adalah part dari plan kita ke depannya. Kayak tugas kita di minggu total cost di investment di iklan kita dibagi total new customer dari iklan dan dari organik. Gitu ya. Gitu cara ngitungnya. Supaya kita tahu, oh ternyata cost kita turun atau naik. Gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, kira-kira worth it nggak kita tetap jalanin iklan terus atau enggak? Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, kita kan jualan atau kita berbisnis tujuannya cuan gitu ya. Tujuannya cuan lah. Waduh, kalau dijelasin dari awal kebanyakan. Aku agak bingung ya. Goalnya buat apa? Goalsnya supaya teman-teman tahu nih, kira-kira setelah di 3 bulan ini, teman-teman mau bergerak ke arah mana? Lebih ke arah organika atau teman-teman masih mau keep di iklan? Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi teman-teman tahu langkah berikutnya karena telah menghitung worth it atau enggaknya. Sampai sini paham nggak? Ini baru secara gambaran besar aja ya. Nah, kita di sini ada contoh lagi nih. Company A dan Company B. Customer di paid channel-nya ada 15, ada 10. Nah, terus secara customer-nya, wait. Secara customer-nya totalnya itu ada 20, sama-sama 20. Nah, eh, kalau teman-teman lihat, kira-kira cake-nya sama apa enggak? Kita hitung ya. Sama dengan, oke. Ini investment di paid channel-nya sama loh. Sama dengan cost per new customer. Memang beda ya. Coba kita lihat. Masih sama tuh teman-teman. Dia masih sama. Kenapa? Nah, karena walaupun company A secara organik dia lemah, tapi dia di paid itu lumayan tinggi. Nah, kebalik di company B, dia balance antara paid-nya sama organiknya. Jadi dengan budget $300, sama-sama $300, secara paid, company A itu lebih bagus. Tapi secara keseluruhan, mereka sama. Nah, kenapa teman-teman harus menghitung juga? Supaya teman-teman nggak kena delusi ya, delusi data ya. Kita ngelihatnya, oh ini di ads ini bagus nih, di ads ini bagus nih. Murah. Kita invest aja deh yang murah. Padahal uh, ternyata secara organik, kalau teman-teman kembangin, in the end of the day, ternyata bakal lebih banyak yang datang. Gitu. Bagian organiknya, apa tuh maksudnya bagian organiknya, Aurel? Nah, boleh dijelasin lagi nggak bagian organiknya itu gimana maksudnya? Nanya Kak, sebenarnya itu bagian Oke. organiknya berbeda ya nilainya gitu kan Oh iya, dari bagian gitu. organiknya yang berbeda. Nah, karena kita melihatnya ini teman-teman, nih, misalnya kita ngelihatnya ini aja teman-teman, harus berapa persen buat dinyatakan worth it? Aku bakal jawab itu tergantung dari bisnisnya teman-teman. Kita nggak bisa melihat nih, even kita misalnya punya bisnis yang sama, kita nggak bisa ngelihat bisnis yang sama itu kayak bisnis tetangga, karena semua itu bergantung dari apa yang kita lakukan. Intinya seperti itu. Nah, aku coba balik lagi. Uh, Kenapa
kelihatannya nih dari company A itu lebih perform karena dia dengan menggunakan $300 dia dapat 15, teman-teman. Nah, sedangkan company B dari 300 itu dapat 10. Tapi organic effortnya ternyata bagusan company B. Setelah dirata-rata ternyata sama. Berarti performa kedua company itu ternyata sama aja. Nah, teman-teman harus menghindari kayak delusi data yang kayak gini nih, teman-teman. Ngelihatnya kelihatannya bagus, padahal itu sama aja. Gitu. Kayak misalnya teman-teman kalau ini out of topic sedikit ya. Kalau teman-teman belajar 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 saham gitu. Kita naruh di company ini, dia naiknya growth-nya tinggi. Yang teman-teman lihat itu growth-nya. Padahal teman-teman nggak ngeliat inflasi di ekonomi secara makro. Nah, tuh. Jadi kelihatannya naiknya sampai ribuan persen, kalau rupiahnya lemah, ya sama aja bohong. Gitu. Kalau company A, ke depannya mendingan organik. Yes. Nah, ini salah satu insight nih dari Huda nih. Berarti kalau gitu company B mendingan investnya di organik aja dong. Yes, itu benar. Kenapa? Karena dia udah punya lihat potensi. Tinggal kontennya dibagusin, terus tingkatin lagi followersnya, pasti nanti customer-nya dari organik akan semakin banyak. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa ngobrol juga. Nah, ini kita kemarin baru sampai payback period ini ya. Oke, kita sedikit mengulang lagi teman-teman. Nah, sampai sini untuk CLTV teman-teman ada yang masih bingung nggak? Customer organik itu apa? Nah, customer organik itu uh, user atau klien yang kita dapatkan dari organic channel kita. Nah, organic channel kita tuh ada sosial media, contohnya kayak Instagram feed yang kita posting, terus juga misalnya dari TikTok, misalnya TikTok kita FYP, yang kayak gitu-gitu. Terus juga dari SEO, misalnya ada orang lagi ngeriset cara beli baju 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 tren 2024 gitu kan. Berarti data customer itu bisa dapat dari data analis. Ini sebenarnya cukup tricky untuk menjawabnya teman-teman. Kalau teman-teman punya website, itu bisa di-track teman-teman. Jadi ada namanya tracker. Nah, kalau misalnya teman-teman buka website, suka ada yang website ini meminta cookie Anda. Nah, itu adalah salah satu part nge-tracking teman-teman. Datangnya dari mana, terus teman-teman sampai page mana, teman-teman beli atau enggak, itu bisa ke-record, teman-teman. Nah, sampai sini paham ya. Jadi, kalau teman-teman, nih, aku ambil contoh yang sebentar. Nah, kalau misalnya kita buka Tokopedia, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, kalau teman-teman buka Tokopedia, misalnya teman-teman buka satu produk, bener nggak? Satu produk, terus teman-teman keluar, tiba-tiba dia itu ketika kita buka Tokopedia lagi, produknya muncul paling depan, bener nggak teman-teman? Sering nggak kayak gitu? Nah, berarti Tokopedia bisa nge-track teman-teman sampai mana, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman nggak seringkah nggak cuma Tokopedia aja, yes, nggak cuma Tokopedia. Sebenarnya kalau teman-teman buka Gojek, teman-teman buka Grab, dia tahu tuh teman-teman sampai page mana aja tuh. Udah tahu sampai page mana, terus diingetin tuh ketika pertama kali buka. Gitu. Tujuannya buat apa? Ya, ujung-ujungnya teman-teman beli produk itu. Nah, secara organik, dia buka dari Instagram. Kita klik linknya, bener gak? Misalnya kita klik linknya, masuk tuh. Oh, masuk ke website, terus kita beli.
Nah, itu ada trackernya, teman-teman. Kita bisa masang trackernya. Tujuannya buat apa? Ya, ujung-ujungnya buat misahin nih, mana yang datang secara organik, mana yang datang dari googling dulu, mana yang datang dari advertising, supaya data kita bisa lebih rapi ke depannya. Gitu. Jadi nggak sebenarnya apakah butuh data analis? Nggak perlu juga. Kalau teman-teman bisa pasang trackingnya, itu would be much easier. Oke. Kita lanjut lagi. Untuk CLTV teman-teman paham ya? Berarti, nah sekarang aku bakal jelasin kenapa kita harus pakai CLTV. Kalau di e-commerce, kalau mungkin di e-commerce atau mungkin bisnis B2C, kita harus pakai CLTV teman-teman. Customer Lifetime Value. Masih nanya, aduh, Customer Lifetime Value. Minggu kemarin. Bukan minggu kemarin, lupa. Uh, Customer Lifetime Value. Kita udah dengar kata lifetime sama value. Nah, kita kan, aku jelasin secara historis ya, bukan secara historis, tapi secara detail. Kita misalnya customer, untuk mendapatkan satu customer, kita itu membutuhkan 50.000 contohnya gitu. Nah, 50.000 tuh misalnya udah sama paid sama ads-nya, terus kita juga kenain diskonnya. Bener gak teman-teman? Berarti udah ada dua itu kan. Oh, kenanya totalnya 50.000. Nah, mungkin nggak kita tagih 50.000 itu di pembelian kedua? Bener nggak? Mungkin nggak teman-teman? Kita tagih, kemarin pembelian pertama kita rugi 50.000 buat kalian. Nah, ini tambahin nih additional charge 50.000. Jedar. Mungkin nggak teman-teman? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Nah, customer lifetime value, teman-teman, itu adalah cara kita untuk balikin modal customer acquisition cost sampai kita dapat untung yang jelas. Gitu. Nah, misalnya kita masuk lagi nih di customer acquisition cost-nya itu ada 42.000 di satu user nih. Di channel yang ini nih, di channel Facebook nih. Oh, dia kena 42.000 dan customer lifetime value-nya itu ada 140.000 gitu selama customer lifetime value. Nah, selama 14 bulan nih. Selama 14 bulan satu user yang baru kita dapatkan itu akan menghasilkan 140.000. Nah, makanya kita bisa balik modal dalam waktu 4 bulan. Kenapa? Karena kita punya customer acquisition cost-nya di 42.000. Dan untuk itu, dari satu user, kita bisa ngelihat margin kita ada di 98. Jadi menghitung marginnya itu bisa lebih gampang. Kalau ini secara keseluruhan ya teman-teman ya. Tapi kalau per bulannya sedikit rumit sih untuk ngejelasinnya. Tapi mungkin nanti di kedepannya kita bisa bahas itu, karena kalau bahas weekly atau monthly itu secara grafik itu kita kelihatannya rugi teman-teman, tapi kalau jangka panjang nanti bakal ketemu nge-cross gitu. Di mana customer acquisition cost-nya udah rendah, atau kita balik modal dan lifetime value-nya kita makin tinggi. Gitu. Tapi ini secara gambarannya aja. Nah, kita di sini juga bakal ngomongin tentang CIR. Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu? Ngitung CLTV. Kemarin udah diajarin. Ayo, ingat gak teman-teman? Customer lifetime value itu datangnya dari sebentar. Kita cari tahu dulu
total belanjanya, teman-teman. Gitu. Misalnya dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, customer itu ngorder 2 kali. Yaitu berarti kita kalikan 50.000 dengan 2. Ini deh, kita coba. Kita pakai tanda kurung dulu ya. Kita harus mengetahui ininya dulu. 50.000 dikali 2. Kita dapat 100.000. Nah, dari 100.000 itu kita ambil margin 10%. Nanti kita coba ini dulu. Kita kalikan di 10%, teman-teman. Berarti dalam 1 bulan kita mendapatkan untung 10.000 per customer. Oke. Nah, terus kita juga kalikan ke average customer lifespan. Nah, dari mana kita dapetin customer lifespan? Itu yang paling gampang, teman-teman, kita bisa dapetinnya dari data analis. Tim data analis bisa merangkum data yang banyak, terus kelihatan ada di berapa bulan biasanya orang beli yang pertama. Misalnya nggak ada, itu gimana? Nah, teman-teman, misalnya di Shopee, kan orang pasti ada yang repeat order ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa ambil sampling, yang repeat order sampai berkali-kali itu dia habisnya di bulan keberapa. Gitu. Itu CLTV maksimalnya. Terus ada lagi CLTV rata-ratanya. Terus ada CLTV minimal. Itu biasanya paling 1 atau 2 kali beli aja. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi cara ngambil datanya gimana? Nah, di Shopee itu kan kalau misalnya di pengiriman kita bisa ngelis kan, apakah nomor teleponnya masih sama, apakah username-nya masih sama. Kalau username-nya masih sama kan tinggal kita hitung. Dia di bulan berapa kali. Nah, itu bisa dibikin rata-rata. Gitu. Kenapa nggak belajar ngitung rata-ratanya di sini? Itu sebenarnya kerjaan data analis, teman-teman. Jadi, kita tidak terlalu memfokuskan itu, tapi teman-teman bisa dapat gadget lah ininya, apa namanya, logiknya. Oke, nah sekarang ciri itu rasio cost dari pendapatan. Yes, benar. Jadi ciri ini, teman-teman, semakin kecil semakin bagus. CLTV CAC ratio yang kemarin kita hitung, semakin besar semakin bagus. Oke. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Sorry. Wait. Nah, cara menghitungnya gimana? Ini cost dibagi revenue. Nah, ketemu nih, teman-teman nih. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Margin sesuai keinginan kita. Waduh, aku jawabnya gimana ya? Margin itu nggak harus sesuai dengan keinginan kita aja, teman-teman. Ada banyak faktor kenapa kita harus ngeset margin. Ini kita ngomongin secara product development in general ya. Waduh, kita udah jadi kemana-mana nih obrolannya nih. Karena kebetulan karena aku aku branding, teman-teman. Jadi aku harus mikirin itu semua gitu. Selain kita mikirin cost kita mikirin harga modal kita juga harus mikirin kompetitor kita. Kita harus mikirin kalau berapa lama customer itu bakal stay sama kita. Itu jadi sebenarnya kalau teman-teman kalau mau simpel ngeset margin langsung aja yang tinggi. Itu boleh, tapi yang jadi pertanyaan apakah itu bakal laku atau enggak? That's the questions kan. Sama kita apakah dengan
margin 10% bisa nutup profitability. Itu ada banyak faktornya. Jadi kita lihat dulu di banyak faktor itu. Gitu. Nah, ya kan kayak nasi goreng kemarin, kita bisa jual itu di harga dengan margin 20% atau kita pilih dengan 10%. Gitu. Nanti kelihatan kan dalam jangka panjang yang 10% itu ternyata bisa lebih profit daripada yang 20%. Nah, kita harus pertimbangkan hal-hal seperti itu. Oke? Nah, margin yang worth it itu berapa? Aku pernah punya klien, kebetulan dia jual apa ya? Dia tuh jual produk desain. Dia udah cukup terkenal. Modal dia paling modal tools dan komputer dia nggak sih? Komputer nggak dihitung deh. Modal subscription tools dia itu modalnya cuman kayak 1 juta. Dia sekali jual satu desain bisa 20 juta, teman-teman. Jadi uh, ini margin yang worth it itu tergantung dari value produk kita dan perusahaan kita, teman-teman. Jadi jangan uh, cheer tadi, aku selesai dulu ya. Jadi jangan berpatokan dengan margin yang worth it atau enggak. Tapi apa ya, kalau nggak salah tuh di Islam kalau di hadis itu ada ya, kita tuh kalau jualan kita ngambil untung harus yang sewajarnya aja nggak sih, yang cukup aja. Jadi sebenarnya tergantung teman-teman mau kapitalis apa mau ngikutin secara syariat Islam, betul kan? Kalau kapitalis ya teman-teman permen dijual 2 juta juga bisa gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngikutin syariat Islam ya permen 100 jadi jual 125 atau 150 gitu. Karena kita mementingkan rasionalisme, dan kalau di Islam itu dengan jualan rasional seperti itu mementingkan customer lifetime value nggak sih? Dia emang nggak ngelihat langsung untung, tapi dia pengen orang itu balik lagi. Gitu. Jadi how lucky we are that we are Muslim. Oke, ciri itu ya kan kalau ngikutin syariat kita nggak boleh berlebihan kan ngambil untung kan. Kayak misalnya jual apel modalnya 100.000 sekilo misalnya, terus kita jual 200.000 itu udah nggak rasional kan, jadi nggak boleh. Jadi kita jualnya berapa, 110.000 atau mungkin 120.000 gitu. Oke, kita jual 125.000 dulu, ntar ditawar sampai 110.000, kita masih untung gitu, 1 kilonya 10.000. Dan kita diajarkan untuk melakukan hal yang seperti itu ya, gitu. Kalau teman-teman lihat, ini aku ambil contoh ya. Kalau teman-teman sering main Mobile Legend, teman-teman kalau beli diamondnya, itu kan kalau teman-teman lihat diamond itu nggak ada ya. Sampai lupa di sini Muslim semua, kan ini namanya Muslim Millennial Bootcamp, teman-teman. Ini teman-teman aku ambil contoh nih. Diamondnya Mobile Legend itu kan dia diamond dalam di game ya teman-teman ya. Dia sebenarnya worth-nya nggak ada, tapi bisa dijual dalam bentuk rupiah. Nah, itu sebenarnya secara nggak tahu ya. Aku nggak tahu junjungannya apa, bukan ya, secara Islam itu dipandangnya seperti apa, tapi kita ngejual sesuatu yang nggak ada. Nah, lo bingung kan? Jual sesuatu yang nggak ada, itu kan nggak rasional gitu. Jadi untuk menjual itu would be, I don't know, ya bisa teman-teman simpulkan sendiri itu bagus atau enggak. Makanya main Mobile Legend mainnya skillnya aja, bukan skinnya gitu. Bener kan? Kalau teman-teman uh, skinnya bagus tapi ya mau nge-push rank aja butuh bantuan 3 orang teman kan ya sama aja kan gitu. Jadi mending skillnya dulu yang dinaikin. Oke, kita jadi ngomongin Mobile Legends nih. Kita ngomongin dulu lagi cheer. Nah, cheer itu harus
Nah, rukun jual beli, yes, harus ada barang. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya jasa, gimana yuk? Nah, kalau jasa, itu biasanya ada surat kayak agreement-nya, surat agreement ya. Jadi, kalau si A ini memberikan jasa ke si B, gitu. Jasa gendong reng. Jadi, sebenarnya kalau emang secara Islam itu harus ada barangnya, tapi kalau udah modern, jasa itu justru lebih banyak daripada barangnya gitu kan. Nah, jadi kita harus ada agreement hitam di atas putih paling enggak. Nah, itu baru tuh bisa terjadi rukun jual beli. Jadi belajar kita jadi aku jadi mempelajari kita agama lebih dalam lagi nih. Kita digital marketing dulu teman-teman ya. Kita balik dulu. Nah, CIR kalau CLTV CAC ratio tuh harus kita besarkan sebesar-besarnya teman-teman. Kalau CIR itu harus kita kecilkan sekecil-kecilnya. Kalau bisa 0,0 seperti ini, seperti di SEO teman-teman. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, display ads ternyata CIR-nya 2. Nah, kita udah bisa ngelihat bahwa rasio display itu sampai dengan 4 kali lipat daripada SEM. Ini berarti udah nggak sehat teman-teman. Kenapa nggak sehat? Karena nominalnya 4 kali lipat. Ketika kita ngeluarin satu dapat satu di SEM, kalau di display kita harus ngeluarin 4 baru dapat satu. Berarti ini sudah tidak rugi. Ini sudah rugi banget teman-teman. Kalau sudah rugi banget ya kita mau nggak mau harus entah itu kita bisa optimasi yang pertama, yang kedua kita bisa struktur ulang budgetnya atau kita evaluasi di display ini teman-teman supaya kita tahu mana yang nanti bisa dapat formula yang tepat di campaign berikutnya begitu. Oke, itu aja dari aku sebentar. Ini sebenarnya ada nih teman-teman. Nah ini ada wait, ada customer acquisition cost untuk yang subscription teman-teman. Nah di sini yang nge-subscribe Netflix ada nggak atau YouTube Premium? Nah itu kita harus ukur dari customer acquisition cost-nya sama kira-kira dia bakal balik modalnya kapan. Karena dia bentuknya subscription, jasa di digital. Ayo lo, makin pusing kan? Udah digital aja udah nggak kelihatan, terus jasa digital. Nah dikali 2 tuh. CIR itu goals-nya untuk apa? CIR itu goals-nya tadi udah aku jawab secara tersirat bahwa tujuannya untuk mengoptimasi channel yang ada yang bisa kita lakukan nih teman-teman. Kayak contohnya, makin lama makin fun. Fun-nya dalam konotasi positif apa negatif nih? Semoga positif sih. Kalau positif, jadi teman-teman bisa belajar. Nah, kita balik dulu ke CIR. Nah, kalau kita lihat di SEM itu 0,5. Nah, sedangkan 2, kalau kita lihat di channel lain itu ada 2, berarti kan dia 4 kali lipatnya dari SEM lah. Ini aku anggapnya 6-nya kita hilangin ya. Ini kalkulasi kasar aja. 4 kali lipatnya. Berarti setiap rupiah yang kita keluarkan di SEM itu 4 kali lebih hemat daripada kita cost yang kita keluarkan di display. Nah, berarti kita udah tahu ya teman-teman bahwa di display itu uang yang kita keluarkan nggak efektif. Ketika nggak efektif, apa yang teman-teman mau lakukan? Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Jadi tujuannya CIR itu untuk melakukan optimasi ke depannya. Gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya, terus kalau pakai CLTV CAC ratio buat optimasinya bisa nggak? Bisa. Nah, teman-teman tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini nih, subscription. Satu kali subscribe, satu user itu 50.000. Nah, kita dapat margin itu di 20%. Oke. Nah, berarti di Facebook Ads kita dengan wait.
customer cost. Nah, di sini dengan cost ini aku akan ambil contoh kita dapat 20 customer. Sama di SEM itu kita dapat 40 customer. Jangan budget lebih kecil. Kita bikin 20 customer juga. Nah, berarti cake-nya atau custom cost-nya itu tinggal kita bagi ya. Nah, kita udah dapat nih. Cake-nya 75 sama 50.000. Nah, berarti payback period-nya itu berapa? Kita hitung. Ketika di 1 bulan, kita hitung dulu nih. Kita bakal dapat margin berapa? 50 dikali 20% nih. Kita dapat 10.000. Nah, sorry. Kita dapat dulu nih. Oke. Kita patin dulu. Nah, kita dapat nih. Jadi dari setiap channel kita tetap dapat 10.000 yang sama nih. Sampai sini paham ya? Oh, kita dapat 10.000 nih. Nah, karena customer acquisition-nya 75.000, berarti kita tinggal bikin 75.000 dibagi dengan margin kita. Nah, kita baru balik modal di bulan ke-8 dan SEM. Oke, 10.000 itu dapat dari mana? Nah, kita kan harus mencari margin dulu ya. Di sini ada 2 kondisi, teman-teman. Di mana kondisi pertama itu subscription, ini Netflix ya, Netflix 50.000. Nah, terus Netflix 50.000 nggak sih, teman-teman? Aku lupa deh kalau yang individual. Soalnya aku yang grup sama teman, jadi lebih murah bayarnya. Oke, kita skip harganya. Pokoknya subscription-nya 50.000 sebulan. Nah, kita harus, dan kita dapat marginnya dari setiap subscription ini 20%. Nah, 10.000 itu dapat dari mana? Nah, itu adalah marginnya dalam bentuk nominal, teman-teman. Bukan bentuk percentage. Yaitu 50.000 dikali 20%. Gitu. Nah, supaya balik modal dari customer acquisition cost-nya, berarti customer acquisition cost dibagi margin. Berarti selama 8 bulan, kita nggak bakal untung, teman-teman. Paham ya sampai sini? Dan selama di SEM, selama 5 bulan, kita nggak untung. Nah, berarti coba kita combine ya. Combine sama dengan sum. Coach, mungkin cara ini kali ya yang dipakai para startup untuk berharap untung kali ya. Startup yang bakar Yes. duit. Ini benar. Nah, makanya teman-teman, selain kita mementingkan customer acquisition cost, makanya kita harus mementingkan CLTV-nya juga, teman-teman. Karena kita harus ngelihat, kita baru balik modal ini secara rata-rata di bulan ke-6. Make sense atau enggak buat produk kita? Gitu. Kalau kayak di Netflix, kalau kayak aku di Netflix ya teman-teman ya, ini pengalaman aku sebagai usernya juga, itu masih cukup worth it. Kenapa? Karena aku bisa nonton banyak hal dalam satu platform dan itu tidak terlalu mengganggu secara keuangan ya dari aku ya. Karena aku belinya yang sharing di kenanya berapa ya? 30.000 kalau nggak salah, 30 ribuan gitu. Nah, makanya end results-nya dari CLTV ku itu justru bisa meningkat karena aku nggak merasa rugi gitu. Karena aku bisa nonton tanpa harus buka LK21 ya teman-teman ya, LK21
terus nutupin iklan banyak-banyak. Aku emang optimizer iklan, tapi kalau aku ngeliat iklan banyak banget, pusing juga gitu. Kalau teman-teman misalnya buka LK21 gitu kan, ya sebelum nonton tutup dulu, terus tiba-tiba di tengah nonton iklan keluar, itu so distracting gitu, dan iklannya juga bukan iklan kayak Shopee atau apa gitu. Nah iklannya kan iklan judi gitu kan, kayak ngapain sih gitu. Itu sangat mengganggu. Jadi for me untuk dapat nonton worth it, ya itu worth it. Dan ini yes hitungan yang dilakukan oleh para, gimana cara ngitung payback period? Ayo nggak didengerin tadi kan. Nah kita sudah dapat untungnya. Kalau kita udah tahu untungnya secara nominal, nah kita tinggal bagi customer acquisition cost dibagi uh, margin kita secara bulanan gitu. Jadi kehitung. Setelah 8 bulan, ketika kita subscribe lagi, kita dapat untung 10.000 per user. Nah, tinggal kita kalikan berapa juta user. Cara kerjanya seperti itu. Dan itu yang diharapkan oleh Tokopedia dan Shopee, salah satunya. Jadi makanya mereka sudah mulai nge-charge setiap kita belanja. Bener nggak teman-teman? Teman-teman kesel nggak kena charge fee ketika belanja? Nah, ketika kita check out terus kena charge fee 1.000 apa 2.000 ya? Kalau nggak salah 2.000 apa 1.000 ya, aku lupa deh. Itu kesel kan. Nah itu adalah untuk, iya walaupun udah nyaman, beli oke dapat barang 1.000 ya biaya layanan ya. Nah itu tujuannya buat apa? Untuk mempersingkat payback period teman-teman. Paham nggak? Jadi kenapa mereka buka biaya layanan itu ternyata pas dihitung, kan kalau ini payback period, wah ini payback periodnya kayaknya cuma 8 months nih. Ternyata dengan user behavior Indonesia yang ternyata sukanya gratisan, bener nggak? Yang sukanya gratisan, ternyata payback periodnya tahu-tahu jadi berapa tahun tuh? Mungkin 5 tahun atau 7 tahun tuh, gitu. Nah, mereka mengakali payback periodnya supaya turun dengan cara dengan menggunakan tambahan biaya layanan gitu. Jadi wah ini dengan 1.000 per purchase nih kita bisa motong sampai berapa tahun gitu. Nah, misalnya bulan ketiga customer berkurang, maka payback period bakal lebih lama, of course. Dan itu yang terjadi di Tokopedia dan Shopee, teman-teman. Ketika diskon-diskonnya habis atau koin-koinnya habis, itu orang pada pergi kan. Pada balik lagi, ya mendingan beli offline aja ini mah, sama aja. Nah, itu yang memperlama, makanya mereka tambahin biaya administrasi. Sehingga pada ujungnya, rezeki memang sudah ada yang ngatur ya teman-teman ya. Walaupun terlihat indah dari Tokopedia dan Shopee, pada ujung-ujungnya ketika kita ngerasa sama aja, ujung-ujungnya beli offline juga kan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, cuma preferensi aja. Teman-teman ada waktunya apa enggak? Intinya ke arah situ. Oke, kita lanjut aja deh. Kita habis ini mau membahas ini, bentar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? MRR itu sama kayak followers, beda. Kalau followers itu kan secara gratis ya teman-teman ya. Nah, kalau subscription itu lebih kayak kita beli YouTube Premium. YouTube Premium, Spotify Premium, Netflix, yang kayak gitu-gitu. Paham ya? Jadi beda. Sebentar, aku mau buka materinya.
Apalagi sama sebentar. Sorry teman-teman. Aku buka dulu. Aku stop share dulu ya. Hubungannya dengan ads. Eh, hubungannya dengan ads nanti di pembagian cost. Monthly subscription margin adalah biaya subscription. Jadi kan kita harus menghitung customer acquisition cost, di mana customer acquisition cost itu akan mempengaruhi untung atau ruginya kita. Benar nggak? Sampai sini teman-teman paham ya? Jadi, kenapa kita harus hitung? Yang pertama, supaya kita tahu kapan kita balik modalnya dulu. Yang kedua, supaya kita tahu eh, setelah kita balik modal, kapan sampai berapa lama kita profit. Gitu. Paham, Wali ya? Intinya seperti itu. Sebentar, aku lagi cari dulu. Soalnya, bentar ya teman-teman ya. Aku lagi cari dulu filenya. Iya, mana nih? Mana nih? Nah, aku ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Bentar ya. Aku sedang mengolah datanya sedikit. Oke, aku coba share screen. MMR itu kita buat, itu kan monthly subscription ya. Berarti itu adalah harga produk kita, teman-teman. Nah, harga produk kita itu kan ditentukan biasanya dari tim produk ya. Tim produk sama tim sales. Nah, kalau kita digital itu tinggal terima aja. Gitu. Nah, sekarang kita sambil coba bahas ini nih. Seru banget nih. Nah,
Ini aku ambil contoh. Nah, di sini teman-teman harus belajar menghitung, teman-teman. Belajar menghitung lagi. Di sini teman-teman baru join Bukalapak nih ceritanya. Nah, kita harus bikin proposal, proposal eh, yang cocok gitu. Nanti ini akan aku share filenya dan teman-teman nanti bisa kumpulkan. Nah, di sini ada marketing spend-nya pakai dolar, teman-teman. Di sini aku coba pakai dolar. Ada average order per user. Nah, sama kayak margin plus modal. Itu bisa jadi karena ini subscription ya, aku belum pernah megang produk subscription, jadi aku kurang paham, aku kurang tahu jawabnya, tapi secara teknis dia bakal seperti itu, kayak margin plus modal. Gitu. Sebenarnya kan dia ada banyak lagi, biaya pemeliharaan, biaya server, dan lain-lain banyak gitu. Jadi aku nggak tahu dalamnya seperti apa, tapi secara teknis iya. Nah, kita masuk lagi ke soalnya. Ada intermediate, ada advance nih teman-teman. Nah, yang intermediate teman-teman harus tahu nih, oh dari Facebook customer acquisition-nya berapa, CLTV-nya berapa. Oke. Nah, terus teman-teman harus cari kira-kira apa ya yang uh, cocok di sini, isi di sini buat jadi bahan pertimbangan teman-teman ke depannya. Gitu. Sip. Itu. Nah, setelah itu uh, kita Nah, di sini kita juga harus kita harus buat report di bulan September supaya tadi ya kita udah bikin di bulan ini di bulan Agustus. Nah, ini di bulan Septembernya, teman-teman. Kita hitung dulu nih, oh marketing spend-nya berapa, terus customer acquisition cost-nya berapa. Nah, terus kita nggak perlu pakai CPO perlu pakai nggak ya? Kita nggak perlu pakai CPO. Ini nanti aku hapus aja. Terus average order per customer, average order value-nya, sama CIR-nya, teman-teman. Gitu. Kita harus hitung itu. Paham, 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 teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang pertama adalah performa acquisition kita di bulan Agustus. Yang kedua adalah marketing report, teman-teman. Marketing reportnya. Oke. Yes, of course ini buat home fun. Karena ini fun. Sip. Nah, terus di advance ya, teman-teman harus bikin goals di mana Bukalapak itu di bulan November pengen agresif dapetin user gitu, di 11 campaign. Nah, terus kita harus propose budget allocation-nya. Yaitu yang pertama, kita harus goal 2 kali lipat daripada bulan September. Ayo lo. Nah, di bulan September nanti teman-teman cari datanya. Nah, di advance itu kita harus bikin 2 kali lipat. Gitu. Nah, terus juga kita harus tetap menjaga diversity. Diversity itu kesamarataan dalam kita beriklan.
Jadi marketing spend-nya maksimal itu 40% di setiap channel gitu. Kita nggak kayaknya nih misalnya kayak sorry kayaknya Facebook Ads nih paling bagus nih kita bikin 100% aja. Itu hasilnya 2 kali lipat. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Rules-nya itu ya. Jadi kita nggak boleh mengalokasikan budget lebih dari 40% gitu. Nah, jadi kita dan ada aturan ketiganya untuk yang organik teman-teman. Dia ini kita anggap tetap sama. Karena apa? Karena kan di organik kita nggak tahu performanya gimana ya. Gitu. Karena kadang naik, kadang turun. Gitu. Ya, minta 2 kali modal dibatasi. Itu yang harus kita hadapi teman-teman. Eh, ini kalau kita kerja di tempat orang, kita dikasih modal sedikit-dikitnya, kita disuruh jualan sebanyak-banyaknya juga. Even uh, kalau apalagi yang di bisnis sendiri teman-teman, kalau bisa nggak keluar modal deh. Yang penting kita untung. Tapi kan itu nggak mungkin ya. Nah makanya kita harus bikin hal yang paling logik. Di sini salah ketika menyalahi regulasi, gitu. Salah ketika menyalahi rules-nya. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya rules-nya ya. Karena nanti apa ya? Soalnya kalau teman-teman, aku ini cuma ceritain secara general ya. Kalau misalnya teman-teman bisa baca lebih detail lagi, ini sebenarnya clue-nya banyak gitu. Nah, setelah itu, ayo kita harus tahu nih setelah kita bikin plan-nya, nih kan, sampai sampai cheer-nya, umpannya ini masih individu teman-teman, belum berkelompok, belum beruntung ya teman-teman ya. Nah, di sini uh, kita harus menghitung nih dari budget allocation-nya, kira-kira payback period-nya itu dalam tahun itu berapa tahun, si LTV-nya itu berapa, terus juga si LTV CAC ratio-nya berapa gitu. Ingat ya teman-teman ya, ini dalam tahun, jangan salah. Yang aku ajarin bulan, coba gimana yang tahun. Udah deh, gitu aja. Gampang kan? Gampang banget ini mah. Coba ada yang mau ditanyain dulu nggak? Deadline-nya nanti sampai hari Minggu 2359. Tuh enak tuh Sabtu Minggu bisa yang gabut bisa apa bisa pusing-pusingan. Kok tugasnya beda? Ini udah diajarin semua loh teman-teman. Coba customer acquisition cost belajar, CLTV belajar. Terus ini apa nih yang bisa kita isi gitu kan. Nah, terus kita disuruh nge-rank doang. Nah, nanti ini CPO aku nggak mau pakai deh. Karena CPO ini udah lebih ke arah marketing secara general. Nah, terus kita marketing spend percentage itu gampang lah. Average order per customer itu udah belajar. Average order value udah belajar. Cheer udah belajar. Nah, di advance kita sama tuh, sama nggak ada yang berubah. Nah, terus kita tinggal ngitung CLTV CAC ratio-nya. Yang table kosong, teman-teman isi yang ada warnanya aja ya. Teman-teman isi yang ada warnanya aja. Caranya ngerubah ke year, aku udah ajarin. Nah, ini karena sudah masuk ke home fund, jadi aku tidak mau memberikan jawabannya. Ayo, kita udah ngitung secara bulanan, per quarter, atau per tahun. Itu yang waktu aku kasih tahu di hari Sabtu. Nah, bener nggak? Nih, langsung, oh iya, kayaknya udah dijelasin kok, tapi lupa ya gitu. Ayo. Aku udah ajarin cara ngitungnya. Jadi kalau teman-teman gak merhatiin, malah teman-teman yang bingung kan. Ini udah aku ajarin semua. Ada yang mau ditanyakan? Ayo teman-teman.
Tadi apa aja rules-nya? Ini ada di sini nih rules-nya nih. Nanti tinggal dibaca lagi. Aku cuma ngejelasin secara verbal doang tadi. Pokoknya harus ikutin rules-nya. Cara beli iklan online. Yang cheap. Eh, Murah itu maksudnya murah yang seperti apa ya? Karena tergantung bisnisnya juga. Kayak kita bayar, kemarin aku dapat goal satu klien. Teman-teman tahu, kalau nggak salah yang teman-teman yang di Jakarta ada tempat sushi baru di PIM, namanya Sushi Hero. Itu kebetulan agensi aku yang menang. eh untuk iklan online yang murah kita menggunakan KOL itu Cipung. Alhamdulillah murah di sekitar 300 400 juta ya. Nah, kan itu murah teman-teman segitu. Jadi teman-teman mendefinisikan murah atau enggak itu sangat bergantung dari tujuan teman-teman mau ngapain. Jadi eh, aku nggak bisa bilang iklan online mana yang murah. Karena kita harus tahu dulu produknya, kita harus tahu dulu tujuannya, kita tahu dulu mau ngapain ketika kita jalanin iklan gitu. Nanti kita kayaknya kita bisa bersabar, kayaknya mungkin di minggu ini atau minggu depan kita sudah mulai masuk ke teknis dari iklan. Jadi teman-teman bisa disabarin dulu dan teman-teman pusing dihitung-hitung dulu ya. Gitu. Eksperimen dulu nggak apa-apa. Kalau mau nyoba, eh, kalau mau belajar nyoba, itu pakai TikTok ini teman-teman. Kalau nggak salah TikTok itu bisa push ads ya. Sebentar, aku cari dulu. Bisa pakai fitur promotnya TikTok kalau mau nyobain, karena dia bisa dari 20.000 kalau nggak salah. Nah, ntar dari 20.000 kita lihat, oh ternyata grow-nya segini. Gitu. Oh ternyata grow-nya segitu. Apakah dia konversi? Oh ternyata nggak konversi. Jadi apa yang harus dilakukan? Itu kita bisa pakai promotnya TikTok dulu. Karena aku sering masih suka pakai promo TikTok buat nambahin followers gitu. Karena paling gampang nambahin followers pakai promo gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ya tugasnya ya. Sebenarnya gampang lah ini teman-teman. Semua udah aku jelasin kan. Aku ulang-ulang sampai 3 kali aku ulang-ulang. Nah, harusnya sih udah nempel ya. Harusnya ngerjain kayak gini tuh ya setengah jam lah gitu. Bisa nggak teman-teman setengah jam? Bisa nggak teman-teman setengah jam? Setengah jam lah ini mah cukup. Kan udah belajar, oh iya ini gitu kan gini gitu. Gitu. Kapan deadline-nya? Ayo, hari Minggu 23.59. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mencerna yang benar. Tugasnya yes, ada intermediate, ada advance. Kenapa yang intermediate? Yang intermediate itu sebenarnya cuma mengulang apa yang udah aku jelasin. Nah, yang advance, teman-teman berpikir apa yang udah diajarin kira-kira yang bisa dipakai dan diimplementasikan. Nah, pusing kan? Ayo, pusing, pusing. Oke, kita coba. Nah, ini dulu ya. Mungkin pagi bakal aku share ke Mbak Pinkan ya. Ininya semua apa materi apa soalnya sama linknya sebentar karena habis ini aku harus bekerja lagi ada beberapa deadline. Tidak, wait, jadi aku yang panik tiba-tiba ada deadline.
Oh iya, berarti setelah ini, wait, wait, aku mau kasih, wait, bentar teman-teman. Oh, aku salah buka ternyata. Aku stop share dulu ya. Sebentar. Oke, Google Form. Aku ada post test teman-teman, cuman aku buka dulu ya sebentar ya, karena dari tadi aku lupa nggak bisa. Iya, poin di table harus sesuai dengan rules-nya, of course. Baik, teman-teman. Nah, ini dia nih. Copy dulu. Nah, kasih aku kasih surprise post test ya, teman-teman ya. Surprise-nya post test kan seru kan? Nah, eh aku kasih Mbak Pinkan, aku kasih waktu mungkin ada di 15 menit. Setelah itu langsung penutupan ya. Oke, Mas Maldi. Oke, itu post testnya ya. Silakan teman-teman. Ini aku bantu timer aja deh berarti. Timer. Oke, udah semua teman-teman. Ada di kolom chat ya. Silakan dikerjakan post testnya. Student ID isi DMB aja ya. DMB. Student ID. Student.